Pada suatu hari, Raja Harun al-Rasyid sedang duduk di singgasananya, dikelilingi oleh para penasehat dan menteri. Ia merasa bosan dengan kehidupan istana yang penuh aturan. Untuk menghibur diri, ia memutuskan untuk memanggil Abu Nawas, orang yang dikenal cerdik dan penuh akal. Ketika Abu Nawas tiba di istana, Raja menyapanya dengan senyum penuh arti. Abu Nawas, aku punya satu permintaan untukmu. Jika kau dapat memenuhinya, aku akan memberimu hadiah besar. Namun, jika kau gagal, kau akan dihukum. Abu Nawas mengangkat alisnya, merasa tertantang. Hamba siap mendengar permintaan Baginda, katanya dengan sopan. Raja lalu berkata, aku ingin kau membawakan sesuatu kepadaku yang, jika aku sedang bahagia, akan membuatku sedih. Namun jika aku sedang sedih, akan membuatku bahagia. Kau harus menemukannya dalam waktu 3 hari. Abu Nawas terdiam sejenak, lalu tersenyum tipis. Ia tahu permintaan ini tidak mudah, tetapi ia juga yakin pasti ada jalan keluar. Setelah memberi hormat kepada raja, ia berpamitan dan segera mencari cara untuk memenuhi permintaan tersebut. Selama 2 hari, Abu Nawas berpikir keras. Ia mengunjungi berbagai tempat, bertanya kepada orang-orang bijak, namun tak ada jawaban yang memuaskan. Hingga akhirnya, pada malam kedua, saat ia duduk di depan rumahnya, tiba-tiba ia mendapat ide yang cemerlang. Keesokan harinya, Abu Nawas pergi ke seorang pandai emas dan meminta dibuatkan sebuah cincin sederhana. Pada cincin itu, ia meminta agar diukirkan sebuah kalimat yang akan menjadi jawaban dari teka-teki raja. Setelah cincin itu selesai dibuat, Abu Nawas tersenyum puas. Ia segera bergegas menuju istana untuk menemui Raja Harun al-Rasyid dan menyerahkan permintaan mustahil tersebut. Di istana, Raja Harun al-Rasyid menatap Abu Nawas dengan penuh rasa ingin tahu. Abu Nawas, apakah kau telah menemukan apa yang kuminta? Abu Nawas mengangguk dan mengeluarkan cincin dari sakunya. Baginda, inilah benda yang Baginda minta. Jika Baginda sedang bahagia, maka benda ini akan membuat Baginda bersedih. Jika Baginda sedang bersedih, maka benda ini akan membuat Baginda bahagia. Raja mengernyitkan dahi dan mengambil cincin itu. Ia membaca ukiran yang tertera di sana, dan tiba-tiba wajahnya berubah. Di cincin itu tertulis, semua ini akan berlalu. Ketika Raja sedang bahagia, ia akan melihat cincin itu dan teringat bahwa kebahagiaan tidaklah abadi, sehingga membuatnya merasa sedih. Sebaliknya, ketika ia sedang sedih, ia akan membaca tulisan itu dan menyadari bahwa kesedihannya juga tidak akan bertahan selamanya, sehingga hatinya menjadi lebih tenang dan bahagia. Raja Harun al-Rasyid terdiam cukup lama. Ia terkesan dengan kecerdikan Abu Nawas. Ia mengakui bahwa permintaan yang tampaknya mustahil ini ternyata bisa dijawab dengan sangat sederhana, namun dalam maknanya. Abu Nawas, kau memang luar biasa, kata raja sambil tersenyum puas. Aku mengakui kecerdikanmu, dan seperti janjiku, kau akan mendapatkan hadiah besar. Semua orang di istana kagum dengan kebijaksanaan Abu Nawas. Tak ada yang menyangka bahwa jawaban dari permintaan mustahil itu begitu sederhana, tetapi juga begitu mendalam. Setelah menerima hadiahnya, Abu Nawas kembali ke rumah dengan hati gembira. Ia tidak hanya berhasil memenuhi permintaan raja, tetapi juga memberikan pelajaran berharga kepada semua orang bahwa segala sesuatu di dunia ini bersifat sementara. Beberapa hari kemudian, kabar tentang cincin ajaib Abu Nawas menyebar ke seluruh negeri. Banyak orang yang ingin melihatnya, dan beberapa bahkan meminta dibuatkan cincin serupa. Abu Nawas dengan senang hati membantu, karena ia tahu bahwa pesan di cincin itu sangat berharga bagi siapa saja. Suatu hari, seorang saudagar kaya yang sedang mengalami kebangkrutan datang menemui Abu Nawas. Aku mendengar tentang cincin ajaibmu, Abu Nawas. Bisakah aku melihatnya?
Tanya saudagar itu dengan wajah penuh kesedihan. Abu Nawas mengangguk dan menyerahkan cincin tersebut kepadanya. Ketika saudagar itu membaca tulisan di cincin itu, air matanya menetes. Semua ini akan berlalu, gumamnya. Ia pun menyadari bahwa kesedihan dan kesulitan yang ia alami tidak akan berlangsung selamanya. Dengan hati yang lebih ringan, ia bertekad untuk bangkit dan berusaha lagi. Begitulah kisah Abu Nawas dan permintaan mustahil. Dari sebuah permintaan yang tampaknya tidak mungkin, ia berhasil memberikan pelajaran berharga tentang kehidupan. Dan sejak hari itu, banyak orang yang memahami bahwa baik kebahagiaan maupun kesedihan hanyalah bagian dari perjalanan hidup yang selalu berubah, karena semua ini akan berlalu. Pada suatu hari, di sebuah pasar yang ramai di negeri Baghdad, datanglah seorang laki-laki yang dikenal sebagai orang terkaya di desa sebelah. Namun, sayangnya, kekayaannya tidak sebanding dengan kecerdasannya. Ia sering tertipu karena sifatnya yang terlalu percaya dan kurang berpikir panjang. Hari itu, ia berjalan dengan bangga di pasar, membawa sekantong besar emas yang digantungkan di pinggangnya. Ia ingin membeli barang-barang mewah untuk menunjukkan kekayaannya. Namun, karena kebodohannya, ia malah menjadi sasaran empuk para penipu di pasar. Salah satu orang yang memperhatikannya adalah Abu Nawas. Melihat si kaya bodoh itu berjalan dengan angkuh, Abu Nawas berpikir untuk memberinya sebuah pelajaran. Ia pun mendekati laki-laki itu dan berkata dengan nada ramah, "Wahai tuan yang terhormat, saya mendengar bahwa Anda adalah orang paling kaya di desa sebelah. Apakah benar demikian?" Si kaya bodoh dengan bangga menjawab, "Tentu saja, aku memiliki banyak emas, lebih dari yang bisa kau bayangkan." Abu Nawas tersenyum licik. "Sungguh luar biasa, tapi apakah kau tahu bahwa emas yang kau bawa itu bisa berlipat ganda jika kau mempercayakannya padaku? Aku memiliki ilmu rahasia yang bisa membuat emas bertambah banyak dalam satu malam." Mata si kaya bodoh membelalak. "Benarkah? Bagaimana caranya?" "Sederhana saja," kata Abu Nawas. "Beri aku kantong emasmu, dan besok pagi aku akan mengembalikan emas itu dengan jumlah 2 kali lipat. Namun ada satu syarat. Kau tidak boleh membuka kantong itu sampai besok pagi, karena jika kau melanggar, maka semua emas akan hilang." Si kaya bodoh berpikir sejenak, lalu tanpa ragu menyerahkan kantong emasnya kepada Abu Nawas. Dalam hati, ia merasa beruntung karena akan menjadi lebih kaya dalam semalam. Setelah menerima kantong emas itu, Abu Nawas segera pergi ke rumahnya dengan senyum penuh kemenangan. Sementara itu, si kaya bodoh kembali ke rumahnya dengan perasaan puas, membayangkan kekayaannya yang akan berlipat ganda esok hari. Keesokan paginya, si kaya bodoh tidak sabar lagi. Ia segera pergi menemui Abu Nawas. Saat bertemu, ia berkata, "Abu Nawas, waktunya sudah tiba. Kembalikan kantong emasku yang sudah berlipat ganda." Abu Nawas dengan tenang menyerahkan sebuah kantong yang sama, persis dengan kantong yang diberikan si kaya bodoh kemarin. Dengan penuh semangat, si kaya bodoh membuka kantong itu. Namun, alangkah terkejutnya ia ketika melihat bahwa kantong itu kosong. "Abu Nawas, apa yang terjadi? Kemana semua emasnya?" teriaknya panik. Abu Nawas menggeleng-gelengkan kepala dengan wajah serius. "Aku sudah mengingatkanmu kemarin, bukan? Kau tidak boleh membuka kantong itu sebelum waktunya. Sepertinya kau tidak sabar. Dan kantong itu telah terbuka sebelum waktunya. Itulah sebabnya emasnya hilang." Si kaya bodoh terdiam, mencoba memahami kata-kata Abu Nawas. "Jadi, semua emas itu hilang karena aku tidak sabar?" Abu Nawas mengangguk dengan ekspresi penuh simpati. "Sayang sekali, Tuan. Seharusnya kau bersabar. Sekarang emas itu sudah lenyap, dan aku tidak bisa mengembalikannya." Si kaya bodoh mengelus dagunya, merenung. Dalam kebodohannya, ia menerima penjelasan Abu Nawas
dan bahkan merasa bersalah atas kejadian itu. Baiklah, ini kesalahanku. Aku seharusnya lebih sabar. Abu Nawas menahan tawa dalam hati. Ia berhasil mengelabui si kaya bodoh tanpa perlu berbohong sedikit pun. Beberapa hari berlalu, dan kabar tentang kejadian ini mulai menyebar ke seluruh negeri. Orang-orang tertawa mendengar bagaimana Abu Nawas berhasil menipu si kaya bodoh dengan mudah. Bahkan Raja Harun al-Rasyid pun mendengar kisah ini dan tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, kau memang luar biasa," kata sang raja saat bertemu dengannya di istana. "Bagaimana bisa orang sekaya itu tertipu dengan begitu mudahnya?" Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Paduka, harta yang banyak tidak selalu berarti kebijaksanaan. Ada orang yang berpikir bahwa kekayaan bisa membeli segalanya, termasuk kecerdasan. Padahal, kecerdasan itu tidak bisa dibeli, tetapi harus diasah." Raja mengangguk setuju. "Kau benar, Abu Nawas. Kau telah memberi pelajaran berharga tanpa perlu kekerasan atau hukuman. Aku sangat terhibur dengan ceritamu. Sebagai hadiah, aku akan memberimu sekantong emas." Abu Nawas menerima hadiah itu dengan hormat. Namun, sebelum pergi, ia berkata, "Paduka, jika suatu hari ada orang lain yang ingin menggandakan emasnya, katakan padanya untuk belajar bersabar, karena terkadang keserakahan lebih berbahaya daripada kemiskinan." Kisah ini pun menjadi pelajaran bagi banyak orang di negeri Baghdad. Orang-orang mulai memahami bahwa kecerdasan lebih berharga daripada harta, dan mereka tidak lagi mudah tertipu oleh janji-janji yang terdengar terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Sementara itu, si kaya bodoh tetap menjalani hidupnya seperti biasa. Meski ia kehilangan sekantong emas, ia justru merasa telah belajar sesuatu yang berharga. Namun, siapa yang tahu? Mungkin suatu hari nanti ia akan kembali tertipu oleh seseorang yang lebih licik dari Abu Nawas. Demikianlah kisah Abu Nawas yang kali ini berhasil mengelabui seorang yang kaya tetapi bodoh. Kisah ini terus diceritakan dari generasi ke generasi, sebagai pengingat bahwa kecerdasan jauh lebih bernilai dibandingkan dengan sekadar memiliki banyak harta. Pada suatu hari, Raja Harun al-Rasyid merasa bosan dan ingin mencari hiburan. Ia ingin menguji kecerdikan rakyatnya dengan sebuah tantangan yang mustahil. Dengan suara lantang, ia mengumumkan, barang siapa yang dapat membuat seekor keledai berbicara dalam waktu 1 tahun, maka ia akan mendapatkan hadiah besar. Namun jika gagal, hukumannya adalah penjara seumur hidup. Mendengar pengumuman itu, rakyat Baghdad terkejut. Mereka tahu bahwa membuat seekor keledai berbicara adalah hal yang mustahil. Tak ada seorang pun yang berani menerima tantangan itu. Hingga akhirnya datanglah Abu Nawas ke istana. Abu Nawas, dengan senyum khasnya, melangkah maju dan berkata, "Paduka yang mulia, aku menerima tantangan ini. Tetapi, aku memiliki satu syarat. Aku butuh waktu 1 tahun penuh untuk melatih keledai itu agar bisa berbicara." Raja tersenyum senang. "Baiklah, Abu Nawas. Kau boleh mengambil seekor keledai terbaik dari kandang istana. Ingat, jika dalam 1 tahun keledai itu belum bisa berbicara, kau akan dipenjara seumur hidup." Abu Nawas mengangguk dengan percaya diri. Ia pun membawa seekor keledai ke rumahnya dan mulai berpura-pura melatihnya. Setiap hari, Abu Nawas membawa keledai itu ke tengah kota. Ia berpura-pura berbicara dengan keledai tersebut, seolah-olah sedang mengajarinya berbicara. Rakyat yang melihatnya tertawa, terbahak-bahak dan menganggap Abu Nawas sudah gila. Suatu hari, salah seorang sahabatnya bertanya, "Abu Nawas, apakah kau benar-benar bisa membuat keledai itu berbicara? Bukankah itu mustahil?" Abu Nawas tertawa kecil dan berkata, "Sahabatku, pikirkanlah baik-baik. Raja memberiku waktu 1 tahun. Dalam waktu 1 tahun, banyak hal bisa terjadi. Mungkin aku akan mati sebelum waktunya habis.
Mungkin sang raja sendiri yang meninggal sebelum melihat hasilnya. Atau mungkin saja keledai ini memang bisa berbicara. Siapa yang tahu? Sahabatnya tercengang mendengar jawaban itu. Ia baru menyadari bahwa Abu Nawas tidak benar-benar berniat membuat keledai berbicara, tetapi hanya mencari cara untuk mengulur waktu dan menghindari hukuman. Waktu berlalu dan berita tentang Abu Nawas serta keledaunya yang sedang belajar bicara menyebar ke seluruh negeri. Orang-orang semakin penasaran dan sering datang melihatnya melatih keledai itu. Beberapa orang bahkan percaya bahwa Abu Nawas mungkin benar-benar memiliki cara ajaib untuk membuat keledai berbicara. Namun, menjelang akhir tahun, raja mulai tidak sabar. Ia memerintahkan pengawal untuk membawa Abu Nawas dan keledainya ke istana. Di hadapan raja dan para menterinya, Abu Nawas berdiri dengan tenang, sementara keledai itu hanya mengunyah rumput tanpa peduli dengan keadaan sekitarnya. Abu Nawas, sudah 1 tahun berlalu. Sekarang tunjukkan padaku, apakah keledai ini bisa berbicara? Tanya raja, dengan penuh rasa ingin tahu. Abu Nawas menghela napas dan berkata, Paduka yang mulia, sejujurnya, keledai ini sudah mulai memahami beberapa kata. Tetapi, seperti anak kecil yang baru belajar bicara, ia masih malu-malu. Keledai ini hanya mau berbicara jika ia benar-benar merasa nyaman. Raja mengerutkan kening. Jadi, kau ingin mengatakan bahwa keledai ini bisa berbicara, tetapi memilih untuk diam sekarang? Abu Nawas mengangguk serius. Paduka, aku bisa membuktikannya. Tetapi, keledai ini meminta agar aku dibebaskan dari ancaman hukuman. Jika Paduka berjanji tidak akan menghukumku, aku yakin keledai ini akan lebih tenang dan bisa berbicara. Raja tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas, kau memang licik. Aku tahu tidak mungkin keledai bisa berbicara, tetapi aku kagum dengan kecerdikanmu. Baiklah, aku tidak akan menghukummu. Bahkan, sebagai penghargaan atas kelicikanmu, aku akan memberikan hadiah. Raja pun memberikan Abu Nawas sekantong emas sebagai hadiah atas kepandaiannya. Para menteri dan rakyat yang mendengar kisah ini tak bisa menahan tawa. Mereka semakin yakin bahwa kecerdikan Abu Nawas memang tak tertandingi. Sejak saat itu, kisah tentang keledai yang bisa berbicara menjadi cerita yang terkenal di seluruh Baghdad. Orang-orang belajar bahwa terkadang dengan kepintaran dan akal sehat, seseorang bisa menghindari kesulitan bahkan dalam keadaan yang tampaknya mustahil. Abu Nawas pun pulang ke rumahnya dengan hati puas. Sementara itu, keledai yang menjadi bagian dari rencana cerdiknya tetap hidup damai, tanpa perlu mengucapkan satu kata pun seumur hidupnya. Pada suatu hari, Raja Harun al-Rasyid kembali mengadakan sayembara di istana. Kali ini, ia ingin menguji kecerdikan para rakyatnya. Dengan suara lantang, ia mengumumkan, barang siapa dapat membuat seekor kerbau terbang, maka ia akan mendapatkan hadiah emas yang melimpah. Tetapi, jika ia gagal, maka hukumannya adalah penjara. Berita ini segera menyebar ke seluruh penjuru negeri, dan banyak orang mencoba peruntungannya. Namun, satu persatu gagal, karena mustahil membuat seekor kerbau bisa terbang. Beberapa orang mencoba dengan sayap buatan, beberapa mencoba menggunakan katrol, tetapi semua berakhir dengan kegagalan. Di tengah kehebohan itu, datanglah Abu Nawas. Mendengar kabar ini, ia tersenyum licik. Ia pun segera menemui utusan raja dan berkata, Aku bisa membuat seekor kerbau terbang, tetapi aku butuh waktu 1 tahun. Beri aku seekor kerbau dan tempat untuk melatihnya. Raja, yang sudah mengetahui kecerdikan Abu Nawas, tertarik dengan tantangan ini. Baiklah, kata sang raja. Kau punya waktu 1 tahun. Jika dalam waktu itu kau tidak bisa membuat kerbau terbang, maka kau akan dipenjara. Abu Nawas dengan santai menerima tantangan itu. Ia membawa kerbau yang diberikan raja ke sebuah ladang luas dan mulai menjalankan rencananya. Hari-hari berlalu
Dan para penasaran mulai bertanya-tanya, bagaimana cara Abu Nawas membuat kerbau itu terbang? Beberapa orang bahkan datang untuk melihat latihan yang katanya dilakukan Abu Nawas. Setiap kali ada yang bertanya, Abu Nawas hanya tersenyum dan berkata, kerbau ini sedang dalam tahap belajar. Sabar saja, suatu saat ia akan bisa terbang. Waktu terus berjalan dan banyak orang mulai ragu. Namun, Abu Nawas tetap santai. Ia memberi makan kerbau itu dengan baik dan merawatnya dengan penuh perhatian. Tetapi, tak ada tanda-tanda bahwa kerbau itu akan bisa terbang. 1 tahun hampir berlalu. Kabar ini akhirnya sampai ke telinga raja. Sang raja menjadi tidak sabar dan memerintahkan pengawal untuk membawa Abu Nawas menghadapnya. Abu Nawas, waktumu hampir habis. Katakan kepadaku, apakah kau sudah berhasil membuat kerbau itu terbang? Tanya sang raja dengan nada penasaran sekaligus curiga. Dengan tenang, Abu Nawas menjawab, Paduka yang mulia, ada 3 kemungkinan dalam 1 tahun ke depan. Pertama, mungkin aku akan mati sebelum setahun, sehingga aku tidak perlu membuat kerbau ini terbang. Kedua, mungkin Paduka sendiri akan wafat sebelum setahun, sehingga aku tidak perlu mempertanggungjawabkan janjiku. Dan ketiga, mungkin saja kerbau ini benar-benar bisa terbang, siapa yang tahu. Mendengar jawaban ini, Raja Harun al-Rasyid terdiam. Ia menyadari bahwa Abu Nawas sekali lagi berhasil mengelabuhinya dengan kecerdasannya. Raja Harun al-Rasyid akhirnya tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas, kau memang benar-benar pintar. Kau tidak berjanji bahwa kerbau akan terbang, tetapi kau membuat semuanya menjadi masuk akal, katanya sambil mengusap janggutnya. Para menteri dan pengawal yang mendengar perkataan Abu Nawas juga tak bisa menahan tawa. Mereka sadar bahwa ini hanyalah kelicikan Abu Nawas untuk menghindari hukuman. Akhirnya, sang raja berkata, baiklah, aku tidak akan menghukummu, tetapi jangan lagi kau menipuku dengan cara seperti ini. Abu Nawas hanya tersenyum dan menjawab, Paduka, aku tidak pernah menipu. Aku hanya memanfaatkan waktu dan keadaan. Lagi pula, siapa yang tahu? Mungkin saja suatu hari nanti, ada orang yang benar-benar bisa membuat kerbau terbang. Raja kembali tertawa. Terima kasih sudah menonton video di sini. Besok silahkan mampir lagi ya.